Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat dimakan Allah, kalau bukanlah karena risalah dan nubuah Nabiuna Syith alaihissalam, maka sampai hari ini mungkin kita akan menyaksikan jin lalu lalang, hilir mudik, loncat-loncat, terbang-terbang, tengkar setiap hari. Maka jazallahu anka ya Sayyidina Syith, ya, semoga Allah membalasi engkau wahai Sayyidina Syith karena keberkahan risalah nubuat beliau. Allah kemudian memisahkan alam kita, alam manusia dengan alam jin. Dahulu Sayyidina Adam dan Sayyidatuna Hawa mempunyai anak sekitar 40, begitu dalam riwayat-riwayat Israiliyat. Setiap kali melahirkan, yaitu 20 kali melahirkan, beliau melahirkan anak yang kembar. Setelah kasus atau kejadian yang sangat menyedihkan, perseteruan atau pembunuhan terhadap Habil oleh Qabil, setelah mereka memberikan sesajen untuk alam, mereka sedang memberikan sesajen untuk alam, maka sesajen itu bukanlah buatan orang Jawa, tapi itu adalah syariat di zaman Nabi Adam, bahwa dua orang ini diuji ketika memberikan sesajian. Apakah mereka memberikan yang tulus dan yang terbaik, atau memberikan yang sudah rusak, yang sudah busuk? Ternyata Sayyidina Habil memberikan yang terbaik. Beda dengan Qabil, dia memberikan yang terburuk. Ketika diterima sesajiannya Habil, Qabil kemudian tidak ridha dan dia membunuh Sayyidina Habil. Tapi setelah membunuh, dia pun menyesal. Tapi penyesalan hanya datang sementara. Nabi Adam kemudian mengerti karakter anaknya, Qabil, karakter yang sangat berbahaya. Walhasil Sayyidina Adam tidak memberikan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau dan tidak mengajarkannya kepada Qabil. Sampai pada tahun ke-400 beliau tinggal di muka bumi, lahirlah seorang anak namanya Syith. Syith, kita tidak tahu ini anak keberapa, karena tidak ada riwayat yang menyebutkan dia anak keberapa. Sayyidina Syith alaihissalam seorang nabi tapi bukan rasul. Tetap saja beliau mempunyai risalah kenabiannya. Ada tugas dari Allah SWT. Salah satu tugasnya yang jarang dieksplorasi dalam sejarah-sejarah kenabian adalah membuat batas hijab antara manusia dan jin. Artinya apa? Dulu di masa Sayyidina Adam, sebelum Sayyidina Syith bertugas, beliau masih melihat jin syaitan berkeliaran di muka bumi, berterbangan di atas muka bumi, tengkar, perang, dan jarak mereka dengan manusia tidak ada. Waktu itu jumlah manusia masih sedikit dan sangat memungkinkan. Tapi belakangan jumlah manusia sudah akan banyak. Sayyidina Adam sudah diperlihatkan jumlah manusia anak keturunannya. Maka dia berdoa, semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah ini. Dan terpilihlah Sayyidina Syith menjadi orang yang menutup hijab atau pandangan manusia melihat jin. Tapi di saat yang sama jin bisa melihat kita tidak dapat melihatnya. Jadi jika ada orang hari ini mengatakan, aku melihat jin, itu bukanlah jin. Itu adalah jelmaannya. Masa iya jin Indonesia beda dengan jin yang ada di Cina? Jin yang ada di Barat beda lagi dengan jin yang ada di Arab. Padahal itu sama-sama makhluk Allah. Inilah yang disebut persepsi. Persepsi kita mengenai makhluk-makhluk yang menyeramkan, ini kemudian membentuk suatu visualisasi. Inilah yang terlihat oleh seseorang yang menyebut dirinya indigo atau orang yang menyebutnya kasyaf. Sahabat-sahabat karena Allah, Nabi Syith diizinkan oleh Allah mendapatkan sir dari Nabi Adam. Sir ini tidak beliau sampaikan kepada Qabil. Jadi secara diam-diam Sayyidina Syith diajarkan oleh Sayyidina Adam mengenai ilmu rahasia itu. Dan masih banyak lagi risalah-risalah yang beliau sebarkan mewakili ayahandanya Sayyidina Adam. Maka Sayyidina Syith ini bergeraklah ke
semua pulau-pulau, benua-benua di alam semesta ini. Maka jika teman-teman iseng pergi ke wilayah-wilayah yang masih orisinal secara tradisi dan kepercayaan, misalnya Cirebon, Baduy, atau di wilayah Jawa-Jawa tertentu, di sana mereka tidak mengenal Nabi Muhammad. Mereka taunya Nabi Syith. Ya, orang Baduy taunya Nabi Adam. Barangkali jika kita telusuri dengan tepat, dengan serius, kita akan menemukan sejarah bahwa Nabi Syith memang dulu pernah ada melewati tempat-tempat tersebut. Bahkan di beberapa wilayah ada yang mengaku keturunan Nabi Syith. Ya iya, kita adalah keturunan beliau. Sebagian besar kita bahkan melalui jalur beliau. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, mari bersikap bijak terhadap berita ini, terhadap ilmu ini. Allah Maha berkuasa, Allah Maha tahu segalanya. Wassallallahu ala Muhammad.